Oke, Nah, baik Pak Agus, ini dengan strategi Kaltim yang mencoba untuk mengembangkan sekolah menengah kejuruan dalam peringatan kualitas SDM, kira-kira menurut Bapak gimana? Dan kira-kira strategi untuk perguruan tinggi seperti apa nih? Ini bagaimana pembagian tugas antara SMA dan perguruan tinggi? Oke, terima kasih. Sebelum ke sana saya ingin mencoba dari literatur ya. Ada dua negara di dunia ini yang ekstrim. Ya, dalam pengertian income per kapita pertanian ya lebih tinggi dari umumnya. Yang pertama New Zealand, ya, Selandia Baru. Yang kedua Israel. Jadi dua negara ini indeks agriculture relative development index melebihi 1. Ya. Nah, kemudian data lain menunjukkan dengan menggunakan RD ini, ya, semua negara maju agriculture relative development index-nya meningkat. Ya, selama periode 84 sampai 2004 datanya itu. Nah, semua negara berkembang termasuk Indonesia menurun. Ya. Nah, jadi ya bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pertanian ya menjadi andalan ya apabila angka itu menunjukkan memang bukan hanya kita, ya seluruh negara berkembang begitu. Ya, tetapi ada negara maju meningkat dan ada dua negara saya katakan tadi Israel sama Selandia Baru di atas 1 indeksnya. Artinya apa? Ya, kalau kita ingin mengikuti langkah negara maju, ya ikuti langkah negara maju kan. Ya, jangan membiarkan negara pertaniannya terbengkalai. Ya, nah, oleh karena itulah perguruan tinggi di sini saya pikir, seperti pertanyaan Pak Arief ya, perguruan tinggi perlu melihat secara jeli, ya. Karena apa? Saya merasakan, mungkin saya salah, mohon maaf, ya. Apa yang kita desain di perguruan tinggi itu produk pemikiran mungkin tahun 70-an, tahun 80-an. Sekarang ini ya? Sekarang ini, ya. Dunia sudah berubah. Misalnya seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat dari kacamata industri, maka yang saya lihat di sawit itu bukan minyak sawit, bukan sawit, tapi lipid. Ya, yang saya lihat di mana di padi ya mungkin silika. Ya, yang nilainya per kilo 2 juta rupiah. Ya, dari Abuskam. Ya, itu yang saya maksud sehingga saya berikan ilustrasi untuk pabrik pengolahan getah pinus ya di Eropa katakanlah ada satu yang saya lihat PhD dalam bidang chemical engineering ada 10 orang. Dari total karyawan R&D-nya 45 orang. 10 orang PhD dalam chemical engineering. Berapa anggarannya untuk R&D ngolah getah pinus itu? 7 sampai 10% dari nilai penjualan, dari sales. Ya. Nah, itulah yang bagaimana perguruan tinggi melihat ini saya dan kita semua. Baik Pak, ini kan persoalannya kan dari R&D saya kira untuk perguruan tinggi hal itu saya kira solusi ya. Tapi persoalan sekarang adalah ini kan yang bekerja di sektor pertanian secara real kan masih banyak, 33% di Kaltim, nasional sekitar masih di atas 40% kan Pak? Ya. Ini terhadap mereka ini bagaimana Pak? Mereka kan hanya siap untuk belajar di hulu saja. Ini mentransformasi supaya tersebar di berbagai scope tadi, subsistem tadi, subsistem pengolahan dan sebagainya, itu seperti apa? Iya, sebetulnya demikian yang coba kami pikirkan di BUMN ya, katakanlah untuk padi ini, untuk padi. Apabila kita ingin memanfaatkan padi untuk beras, untuk power plant, untuk bekatul, untuk tepung, industri, untuk katakanlah bahan bangunan dari Abuskamnya itu, dengan areal pasokan gabah 10.000 hektar, kita perlu invest kurang lebih 400 miliar. Nah, rupiah. 400, itu sehingga nanti per hektarnya kurang lebih 40 juta. Ya. Nah, ini akan membangkitkan situasi baru, lapangan pekerjaan baru. Misalnya di bidang pemantauan hama saja akan itu. Bidang survei yang panen di mana untuk bisa mensuplai pabrik pengolahan gabah ini katakanlah. Sehingga forward effect ataupun backward efeknya terhadap employment akan training ya. Training. Harus ada lapangan pekerjaannya kan. Ya, betul.
Kalau tidak dia kembali training lagi. Ya, nah, ini bisa kita siapkan ke sana. Terus bagaimana Pak? Kalau training selama ini kan training hanya transfer of knowledge ya. Tapi dari sisi attitude seperti kewirausahaan, itu gimana Pak kondisi di Indonesia? Ya. Nah, oleh karena itu dalam bidang pertanian rakyat ya, kami mengembangkan konsep yang kami istilahkan BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Ya. Mengapa kita harus bentuk badan usaha seperti semacam PT ya, wujudnya PT tapi nafasnya koperasi ya, supaya bisa meleverage kapital ya. Jadi kita bisa menginvest melalui bank ataupun non bank dan lain-lain ya untuk bisa itu ya. Nah, dari situlah sebetulnya perputaran istilah saya itu, kita sekarang ini di bidang pertanian baru punya bendungan. Kita nggak punya air terjun dan kita tidak punya turbinnya, sehingga ekonominya nggak jalan. Nggak jalan itu saya pikir. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bikin turbin, ya. Kita bikin ekonomi untuk berputar. Betul. Supaya tergerak ya. Iya. Ini gimana Pak untuk program di kampus untuk sebagai mesin penggeraknya tuh kan butuh kewirausahaan yang luar biasa kan, kewirausahaan agribisnis ini. Menurut Bapak gimana? Apakah IPB juga sudah punya program-program seperti itu? Ya. IPB sendiri sebenarnya meletakkan di dalam visinya untuk menjadi perguruan tinggi riset ya, berkelas dunia dalam bidang tropika pertanian ya, dan biosains ya, dan berkarakter kewirausahaan. Oleh sebab itu kami menggarisbawahi ini karena memang banyak sekali lulusan-lulusan kita yang mencari kerja ya, bukan kemudian membuat pekerjaan. Oleh sebab itu sejak tingkat persiapan bersama umpamanya itu secara itu, Pak, ya? Secara kurikulum itu pun diletakkan dan kemudian melekat kepada setiap mata kuliah juga itu hal-hal yang sifatnya soft skill yang bisa mendorong upaya-upaya seseorang untuk mau berusaha. Nah, beberapa aktivitas-aktivitas dan memang ini kebetulan juga didorong oleh Dikti itu dibuat sebuah lomba atau semacam environment yang memungkinkan mereka untuk bisa melakukan pengembangan proposal yang langsung dibiayai baik oleh bank lewat program kewirausahaan mandiri umpamanya atau lewat bentuk-bentuk yang lain. Pada prinsipnya ini sudah diupayakan untuk dan animonya luar biasa dari mahasiswa, Pak. Ya. Apakah sudah nampak hasil, Pak? Apakah ada upaya mahasiswa yang kemudian sekarang terjun di pertanian? Beberapa sudah, ya minimal yang menang juara itu kelihatan mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Tetapi beberapa hal yang kita monitor itu beberapa kelompok masih terus berjalan untuk melakukan usahanya. Oke, baik. Saya kira menarik sekali perbincangan kita kali ini. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini.